Hai guys, kembali lagi ke channel Sultan Senior Negara di kontenku tentang sesi inspirasi. Oke guys, jadi sekian lamanya aku lama banget nggak lanjutin video panjangku ini tentang video shorts aku tentang stickman terjebak di dunia MTK. Alhamdulillah aku sudah mengusahakan diri aku membuat video ini. Setelah sekiannya aku mengalami beberapa halangan, ya straight to the point, let's get started on this story. Jadi ceritanya ada stickman yang terjebak di dunia MTK. Dunia MTK-nya ini memang kayak hitam banget. Terus tiba-tiba dia ketemu angka 1. Terus angka satunya dia kayak memperbanyak angka satunya gitu. Terus dia jumlah-jumlahin, dihitung-hitung kayak matematika. Sampai akhirnya ditemukan hasil -1. Hasil -1-nya ini berubah menjadi E pangkat IV. Dia baru nyadar kalau itu makhluk hidup. Dia minta tolong sama si E pangkat IV-nya itu, tapi E pangkat IV-nya malah kabur. Segmennya lanjut lagi dengan hitungan persamaannya. Dan aku juga kurang ngerti dengan hitungan MTK-nya itu. Pokoknya dia ketemu sebuah notasi I. Notasi I-nya itu dia hitung-hitung terus menerus jadi -1 lagi, dan ketemu E pangkat IV-nya lagi. Tapi si E pangkat IV-nya kabur lagi, dan selain itu juga dia juga bela diri sama si stickman-nya itu. Dia nyerang si stickman-nya, tapi si E pangkat IV-nya juga kabur lagi. Si
stickman-nya terus ngejar dia dengan peralatan rumus MTK-nya. Apalagi dia memakai lambang perkaliannya itu buat mempercepat pelariannya. Habis itu pangkat IV-nya juga udah kabur lagi dong. Si stickman-nya berusaha lagi, dia menggunakan titik dari notasi I, terus dia pakai untuk membuat sebuah grafik Cartesius gitu. Tapi dia juga membuat sebuah lingkaran, yang lingkarannya itu juga sebuah grafik. Dan dia juga membuat notasi sin dan cos. Notasi sin dan cosnya ini kalau diketuk ke lingkarannya itu berubah jadi kayak fungsi trigonometri gitu. Habis itu dia juga pakai notasi sin dan cosnya itu untuk membuat sebuah persamaan, dan ketemu lagi si pangkat IV-nya lagi. Si pangkat IV-nya kesel sama dia, ketemu sama dia lagi. Akhirnya mereka adu mekanik, terus mereka menggunakan alat-alat MTK mereka sebagai senjata. Belum lagi si pangkat IV-nya menggunakan lingkaran yang dibikin si stickman untuk ngejebak dia dan mau ditusuk pakai angka 7. Belum lagi pangkat IV-nya pergi ke sebuah hitung-hitungan gitu, terus dia menggandakan dirinya membuat pasukan darat sama pasukan langit. Langitnya itu berupa sigma, terus si stickman-nya itu menggunakan radius lingkaran buat membawa dia ke atas. Habis
itu dia serang pasukan langitnya. Dia juga menyerang salah satu pasukan Sigmanya untuk diambil sebuah lambang infinitif dan menjadikannya peluru buat pistolnya. Pistolnya itu mempunyai tembakan yang besar banget, menyerang sebagian besar pasukan pangkat EV-nya. Terus mereka mengungsi lagi ke tempat penggandaan mereka. Mereka menggandakan diri lagi dan membuat sebuah robot raksasa. Tapi si stickman-nya itu menggunakan pistolnya juga untuk nyerang, tapi tidak mempan juga. Si robotnya itu menggunakan tembakan si stickman sebagai senjata tombak gitu. Tombaknya berbentuk intens. Si stickman-nya udah no match sama si robot raksasa itu. Si stickman-nya kembali ke lingkarannya itu. Dia juga membawa lingkarannya itu ke atas langit-langit. Menggunakan pistolnya itu ternyata bisa membuat sebuah tembakan yang sebesar diameter lingkarannya itu sendiri. Dia memakai lambang sin dan cosnya itu untuk membuat sebuah tembakan besar dari gelombang-gelombang fungsi trigonometri. Habis itu dia memperbesar diameter lingkarannya. Setelah diperbesar, tembakannya itu sudah sangat besar dan sangat dahsyat, bahkan mau menghancurkan sebagian dari dunia MTK. Si pangkat EV-nya keluar dari robot raksasanya dan mau kabur. Habis itu Stickman mau menyelamatkan si pangkat EV. Pangkat EV-nya sudah terselamatkan dan si Stickman mengungsikan si pangkat EV ke tempat yang lebih aman. Si pangkat EV-nya itu ngerasa berutang budi dong sama si Stickman. Habis itu si Stickman minta tolong sama si pangkat EV untuk membawa dia pulang keluar dari dunia MTK. Si pangkat EV-nya menjelaskan teori gimana dia bisa pulang. Andaikan kalau pangkat EV bisa membuat sebuah hitungan yang hasilnya -1, si Stickman bisa pulang. Habis itu si pangkat EV punya ide, dia membuat sebuah hitungan sigma yang dikombinasi rumus fungsi gamma. Itu udah berhasil, hasilnya sudah -1, si Stickman udah dibawa pulang ke dunianya. Si pangkat EV juga hidup bahagia bareng teman-temannya yang berupa para lambang MTK dan notasi-notasi yang lain. Dan cerita pun tamat dari sini. Jadi moral of the story-nya adalah itu ada poin tolong menolong dan komunikasi. Kita memang harus wajib untuk tolong menolong antar sesama, apalagi tolong menolong dengan sesama makhluk, dengan makhluk-makhluk yang berbeda. Tapi apa kaitannya dengan komunikasi? Aku kaitkan dengan komunikasi karena tolong menolong itu juga terkait dengan memahami kondisi orang lain juga.
Jadi ketika kita memahami kondisi orang lain kan kita juga punya empati simpati untuk menolong mereka. Jadi jangan kayak si F pangkat IV yang ada stickman minta tolong sama dia malah kabur atau enggak malah mau diserang sama senjata MTK. Speaking of komunikasi, aku juga mau nyampain sesuatu soal konten sesi inspirasiku ini. Konten aku ini, kalian mungkin pikir kalau aku mau buat konten tentang cerita-cerita doang, tapi aku juga bikin konten ini harapannya untuk membuat konten lebih luas tentang inspirasi pandangan hidup. Jadi maksud konten aku ini juga membuat sebuah motivasi pandangan hidup. Jadi aku minta tolong dengan dukungan kalian semua ya para penonton, dengan kalian komen, like, dan subscribe video ini akan bener-bener bantu banget ya buat aku melanjutkan konten ini. Sekian dari penutupan aku, terima kasih dan I'll see you in the next video.